Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandiani dengan NIM 204210066, kelas 3 PGMI, 3C PGMI, mata kuliah Psikologi Belajar. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester atau UTS. Soal yang pertama adalah Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut Lister de Croo and Alice Crow PH dalam bukunya Educational Teknologi Psikologi menyatakan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Psikologi belajar akan membantu tenaga pendidik untuk menentukan tujuan pembelajaran. Apakah ingin memastikan seluruh peserta didik paham materi pembelajaran atau punya tujuan yang lainnya, sebab sudah paham karakter dari seluruh peserta didiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu ada metode eksperimental. Nah, yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Terus ada metode questionnaire. Pada metode ini merupakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya metode klinis. Yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnos dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik, hingga perkembangan. Selain itu, tujuannya yaitu untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. Selanjutnya metode introspeksi merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Selain itu, dalam metode ini bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan dan pikirannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan metode case study mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan. Perkembangan belajar peserta didik adalah proses kualitatif progresif yang sistematis dalam diri individu karena adanya proses mental yang menghasilkan perubahan kemampuan berkeinginan mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar mengajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi karena itu perkembangan
dan belajar tidak dapat dipisahkan karena keduanya ini saling membutuhkan atau saling berkaitan. Baiklah, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu pengertian belajar adalah sesuatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Menurut Djamarah, ciri-ciri belajar sebagai berikut. Yang pertama, perubahan terjadinya secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar yang terarah atau teratur. Yang keenam, perubahan dalam belajar seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Untuk belajar tema tersebut, aktivitas siswa yang harus dilakukan berupa bercerita tentang anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, kakak, dan adik, di mana inti kegiatan terdiri dari membentuk bingkai dari bahan kardus bekas, lem, lidi, belajar membuat bingkai foto untuk peserta didik, memasang foto keluarganya masing-masing. Jenis belajar yang dapat digunakan dalam belajar adalah belajar efektif, belajar kognitif, dan belajar fisikomotor. Baiklah, itulah tadi jawaban dari soal ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Psikologi Belajar. Jika banyak yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.